Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari wabah penyakit apapun jenis dan bentuknya. Oke, melanjutkan pembahasan di bab 2 pada materi bahasa Inggris kelas 8 pada pembahasan indikator materi yang ketiga. Di mana judul materinya adalah tentang modal auxiliary verb atau kata kerja modal. Nah, apa sih dia? Nah, ini dia pengertiannya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya teman-teman. Modal auxiliary verb adalah kata kerja yang berfungsi atau fungsinya berbeda dibandingkan dengan kata kerja biasa. Karena modal verb berfungsi untuk menyatakan keterangan atau penegasan dari sebuah kegiatan yang dilakukan terkait dengan keterangan, kemampuan, atau perizinan. Contoh coba perhatikan. Ini jenis modal verb. Jenis modal verb itu ada yang namanya modal dasar, kemudian ada modal verb modifikasi atau pengganti modal dasar. Nah, dan ini ada artinya. Nah, modal dasar itu yang di sini saya sampaikan ada 2, 4, 5 ya. Ada 5 modal dasar. Yang pertama can, artinya bisa. Kemudian will, artinya juga akan. Kemudian ada must, artinya harus. Kemudian ada may, artinya boleh. Kemudian ada shall, artinya diharuskan atau seharusnya. Pertanyaannya yang di tengah-tengah ini apa? Yang di tengah-tengah ini adalah modifikasi daripada penggunaan modal verb. Nah, artinya adalah can itu sama dengan be able to. Artinya sama-sama dapat. Will artinya sama dengan be going to, yaitu akan. Must artinya sama dengan have to, artinya harus. May artinya sama dengan be allowed to, artinya boleh. Shall artinya sama dengan be supposed to, artinya diharuskan atau seharusnya. Nah, bagaimana perbedaan penggunanya? Penggunaan modal. Nah, perhatikan modal dasar. Modal dasar atau modal verb bisa digunakan dalam kalimat sebagai pengganti to be, kata kerja bantu. Nah, contohnya misal, she will go to Jakarta tomorrow. Dia akan pergi ke Jakarta besok. Nah, ini menggunakan modal will. Nah, ini contoh yang pertama ya. Kemudian, kalau modifikasi modal atau modal modifikasi penggunaannya bagaimana? Nah, contoh misal, kenapa harus ada modal dasar dan kenapa harus ada modal modifikasi atau modal verb ini yang berfungsi sebagai pengganti dari modal dasar pada kasus-kasus tertentu. Misal, contoh nih penggunaannya, be able to. Di sini contoh yang digunakan adalah I am able to speak English. Saya bisa berbicara bahasa Inggris. Coba perhatikan. Di sini ada kata be. Di sini ada kata be. Nah, saya ulangi dari awal ya biar connect ya. Kalau di sini adalah penggunaan modal dasar. Nah, contohnya she will go to Jakarta atau will ini diganti pakai modal dasar yang lain. Ini modal dasar ya. Ini modal dasar. Saya merahkan. Saya hijaukan saja. Kemudian ini modal modifikasi saya ini kan. Oke. Ini contoh daripada modal dasar. Ya, ini contoh daripada modal dasar, sementara ini contoh daripada penggunaan modal yang sudah dimodifikasi. Nah, beda penggunaannya bagaimana? Kalau modal dasar digunakan single, artinya hanya satu modal dalam kalimat, contohnya ya seperti ini. Nah, kemudian kalau modal modifikasi digunakan single atau dia sendiri di dalam satu kalimat, contohnya seperti ini. Dengan catatan, coba perhatikan di sini kan ada kata be. Nah, ada kata be ya. Be ini maksudnya adalah to be. Be sama dengan to be. Nah, to be itu kan ada am, ada is, ada are untuk kalimat nominal ya. Nah, maka ketika di sini be able to dan ketika diturunkan ke dalam sebuah kalimat subjeknya pakai I, maka be ini berubah menjadi am karena maksud be di sini adalah to be. Sebaliknya, kalau di sini subjeknya subjeknya she, maka di sini yang seharusnya be, kan gini seharusnya be able to. Seharusnya gini ya. Oke, seharusnya kan begini. Nah, tapi karena di depannya ada subjek she, maka be ini berubah menjadi
is disesuaikan dengan kolom penggunaan to be. Kalau is itu digunakan untuk subjek he, she, it. Kalau am digunakan untuk I. Kalau are digunakan untuk you, they, dan we. Nah, itu penggunaannya ya. Kemudian kita lanjutkan untuk penggunaan modal dasar dan modal modifikasi secara bersamaan. Nah, ini secara bersamaan. Artinya dalam satu kalimat ada dua modal. Nah, coba perhatikan. Modal dasar itu, modal dasar ya, modal dasar ini kan modal dasar nih. Ini modal dasar nih. Tidak bisa digunakan dua kali berturut-turut dalam kalimat. Contoh misal, I will can cook tomorrow. Saya akan bisa masak besok. Nah, ini hukumnya haram. Tidak boleh ini. Tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh digunakan modal verb dalam satu kalimat dua kali berturut-turut. Cara untuk membetulkan kalimat ini agar maknanya tidak berubah, bagaimana? Caranya begini. I tetap kita turunkan, will tetap kita turunkan, dan can ini kita ganti. Nah, mengganti can itu dengan apa? Cari padanan can itu pada tabel ini. Nah, coba lihat kolom can. Kolom can ini kan ini dia. Can, penggantinya be able to. Ya, jelas ya? Can penggantinya be able to. Maka di sini di contoh ini yang can ini kita ganti menjadi be able to cook tomorrow. Dah selesai. Di sini will-nya tetap sama tapi can-nya kita ganti menjadi be able to. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, tetap padanannya adalah ketika dua modal digunakan di dalam satu kalimat secara berturut-turut, maka modal kedua yang ini nih. Saya ubah warnanya. Ini modal yang kedua. Yang warna hijau ini modal yang kedua. Saya ulangi, jika dua modal berturut-turut digunakan dalam satu kalimat, maka modal yang kedua ini maksudnya harus diganti ke dalam bentuk modifikasinya. Nah, cara mengetahui bentuk modifikasinya dari mana? Dari tabel ini. Nah, can penggantinya be able to, will penggantinya be going to, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu untuk pembahasan modal auxiliary verb. Saya rasa cukup sekian pembahasan ini. Mudah-mudahan kalian paham, dan kalau ada yang tidak paham silahkan bertanya di chat WA pribadi atau WA group atau komen di kolom komentar. Tugas kalian hari ini adalah ini. Silahkan kalian baca dan coba pahami. Karena kalian harus kerjakan 3 buah soal ini. Yang pertama, buat 4 kalimat berbahasa Inggris dengan modal dasar, berarti pakai can, will, shall, must. Kemudian buat 4 kalimat bahasa Inggris dengan menggunakan modal modifikasi. Nah, berarti menggunakan be able to, be going to, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tabel di atas ya. Ini pakai tabel ini. Pedomannya tabel ini nih. Ini pedomannya kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ini. Nah, kemudian yang terakhir, buatlah 2 kalimat bahasa Inggris dengan menggunakan modal dasar dan modal modifikasi secara berurutan di dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya ini nih. Ini contoh soal nomor 3. Nah, kalian silahkan ikuti contoh ini. Saya rasa demikian pembahasan pada materi yang ketiga pada bab 2 ini. Mudah-mudahan kalian paham dan tidak ada kendala dalam belajar sehari-hari. Saya akhiri. Nasun wafatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.